sehingga lupa bahwa yang berhasil itu adalah saudaranya sendiri. Padahal saudara tuh, padahal saudara. Pak Afandi masih belum puas juga, ya kan, masih rasa irinya masih ada. Akhirnya apa? Ketemu sama Mas Payet. Ketemu sama Mas Payet. Nah, temennya satu kelompok misalkan. Mas Payet, tahu nggak tuh Mang Suradi punya kangkung di atas. Iya, kenapa kangkung? Saya setiap hari makan kangkungnya Mas Suradi. Dibilangin tuh sama Mas Suradi, jangan, Pak Afandi, jangan. Kamu nggak tahu kangkungnya Mas Suradi. Mbak, sukses tiap 2 minggu sekali selalu mengajukan omset. Saya nggak mungkin itu pakai biasa-biasa aja pakai dukun, pasti pakai dukun. Nah, itu tuh ngomong tuh Pak Afandi, pasti pakai dukun, pakai tumbal gitu tuh pasti itu. Kan kita kan macam-macam bentuknya kan, omongan gitu kan. Pakai tumbal nih. Apa? Cara mengeluarkannya mana? Belum nanti. Nah, nanti itu fitnah bisa terjadi karena atas izin Allah. Misalkan Mas Surati ketemu Pak Payet juga pasti nanti ngomong lagi ke siapa? Ke Toye. Goblok juga Toye. Percaya aja gitu loh. Itu tuh. Bener. Belum ada tahu buktinya, udah percaya aja, saling fitnah kan. Si Mas siapa namanya, Mas Payet juga cerita ke Toye, kamu kalau makan di sono hati-hati loh, awas loh. Perutnya ada pakunya, ntar kamu disitu pakai tumbal, makanya pakai dukun tuh, hati-hati gitu. Oh iya, masa sih? Gitu lah. Gitu. Oke, si Toya juga pasti nanti akan bercerita kepada kelompoknya. Nah, itu tuh fitnah itu izin Allah pasti terjadi, pasti terjadi fitnah lagi, muncul. Kasihkan ketemu siapa lagi? Kalau ketemunya sama temen yang baik pasti ya nanti akan di ini, tapi ketemunya sama Edi. Ketemunya sama Edi, ya udah, Edi mulutnya kayak gitu ya kan. Pas, ya. Tahu sendiri Edi kalau diomongin, wah udah deh, hancur deh. Nyebar. Nah, si Edi mau ngomong siapa lagi nih? Ayo. Siapa ayo? Siapa ayo? Nah, ini kayak gitu tuh fitnah. Edi untungnya ketemu sama siapa? Nah, enggak, Edi kan pas waktu itu kan satu kampung sama Mas Suradi ya. Ketemu juga sama Pak Ustadz Fajar. Ya kan? Nah, ini nih dari sini nih. Ketemu sama Pak Ustadz Fajar. Pak Ustadz Fajar tuh lagi mau beli kangkung di tempatnya Mas Suradi. Wah, Pak Ustadz Fajar kan sukanya kan sayuran. Ketemu sama Edi, "Woi, Pak Ustadz mau kemana?" "Mau ke tempatnya Mas Suradi, mau beli apa?" "Beli sayur." "Wih, jangan di situ, Pak." "Nah, kenapa?" "Hati-hati, kata temanku di situ pakai dukun, pakai ini gitu kan." "Wah, pokoknya jangan di situ deh. Udah deh, itu nggak bener gitu." Si Edi ngomong ke Pak Ustadz Fajar. Pak Ustadz Fajar percaya nggak? Kalau tiap hari makan sayur di situ, ya kan? Beli sayur di tempatnya Mas Suradi, ya. Beli sayur di tempatnya Mas Suradi terus. Tanyain sama Mas Edi, "Mas jangan beli sayur di situ pakai dukun, pakai ini." Wah, kalau percaya Pak Ustadz Fajar, wah, jos berarti. Nggak mungkin percaya karena dia punya dasar. Wah, nggak punya stok di situ tuh. Nih, kamu kalau ngomong hati-hati, kamu kalau ngomong hati-hati ya. Pak Ustadz Fajar ngomong begitu, nggak mungkin. Kita itu udah serahkan pada Allah aja, kita mati serahkan, kita makan apa, kita nggak sehat, udah. Kalau punya dasar seperti itu, nggak kayak tadi omongan sampai ini. Wah, kalau itu ketemu sama Markus aja, wah langsung deh meledak. Itu ketemu sama Mas Fajar, akhirnya apa? Disetop, dikasih dasar, dikasih. Nah, jangan gitu. Siapa kata siapa. Nah, itu kita evaluasi tuh. Oh, ternyata Mas Surati ini tuh. Sehingga lupa bahwa yang berhasil itu saudaranya sendiri, kemudian tuh dia iri menceritakan kepada kelompoknya. Nah, di kelompok itu tuh menjadi fitnah. Dan di kelompok itu disebarkan tuh ke kelompoknya dia, kayak tadi tuh Pak Afandi, kelompoknya dia itu siapa? Ya mungkin Mas Payet, Toye, yang deket aja, Edi. Nah, untung aja Edi ketemu sama Ustadz Fajar gitu. Akhirnya ini menjadi fitnah dan itu menjadi dosa jariah gitu.
tidak sadar sebenarnya padahal itu yang disakiti fitnah itu ya saudaranya sendiri gitu. Ya senantiasa kita tuh selalu baca apa syahadat itu tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah seperti itu. Nah itu yang disakiti adalah saudaranya sendiri, itu tetap jadi fitnah walaupun itu saudaranya sendiri ya. Ya, terjadi itu pasti jadi fitnah. Ya disinilah orang tidak sadar bahwa dia itu kalaupun ada saudara yang salah, salahnya di mana? Ya kalau menyalahkan dia itu ya dimaafkan gitu loh. Kita belajarnya di sini nih. Kalau dia menyakiti kita ya kita tuh malah sebaliknya memaafkan. Kita belajarnya tuh di sini Pak Suwaryono. Ya kan tidak usah membalas, ya kan serahkanlah kepada Allah. Ya seperti itu tuh kita belajar, kita percaya pada Allah, kita tuh nyembah Allah yang agama Islam ya maksudnya. Ya kita serahkan pada Allah. Kita mau ada masalah apa kita serahkan kepada Dia. Kita sakit serahkanlah kepada Dia. Kita ujian serahkan kepada Dia. Insya Allah itu Allah tuh pasti mendengar dan kita pasti. Kalau kita ada masalah, kita selalu marah, kita selalu iri, kita sakit. Nanti kita sakit, kita tuh sakit karena pemikiran orang yang nggak jelas. Nah seperti itu tuh. Nah ini harus paham. Sehingga pada waktu fitnah ini muncul atas nama izin Allah, kita tuh belajar untuk memahami bahwa ini ujian saya. Gitu kan. Kalau kita disakiti, wah kita ini ujian saya nih berarti. Gitu kan. Kita introspeksi ini ujian saya, aku harus apa ya? Aku harus marahin dia atau apa? Nah ini ujian saya. Gitu. Kemudian kita harus bagaimana? Saya akan memaafkan kesalahan dia karena Allah dan mudah-mudahan dosa-dosanya itu diampuni atau diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadikan ya gambaran bahwasanya kita tuh harus hati-hati untuk memaafkan orang lain. Itu memang sulit sekali kita tuh memaafkan orang lain, kita sulit. Ya itu untuk mendoakan kesalahan orang lain pada Allah Ta'ala. Ya kita tetap kita coba ya, walaupun sulit itu kita tetap coba, baik itu kepada suami, pada istri, pada anak, atau kepada orang tua gitu. Pasti kalau kepada orang tua nanti ujung-ujungnya durhaka. Kita dikasih nasihat, kita bantah, kita disakiti, kita berantem. Nah itu tuh durhaka itu nanti kalau kepada orang tua. Baru kepada durhaka kepada orang tua, belum kepada Allah. Durhaka kepada Allah ya kita tuh percaya kepada Allah, kita tuh nggak usah macam-macam. Kalau kita udah percaya pada Allah ya kita serahkan semuanya itu kepada Allah, ya kan. Serahkanlah ke semua itu yang maha pemurah lagi maha penyayang. Silakan dengan di surat Yasin ya, inni idzal lafil dalali mubin. Artinya ya sesungguhnya bila aku durhaka tentu aku di dalam kesesatan yang nyata. Kita durhaka aja pada Allah, kita pasti sesat di situ. Makanya tadi di Al-Fatihah juga ada, di Pak Nur di situ juga kata-kata sesat seperti itu tuh pasti ada. Makanya kita harus punya dasar pelan-pelan. Kita tuh ada apa-apa serahkan kepada Allah. Udah gitu aja, kayak Mas Marcos tadi nggak yakin gitu, pasti yakin nggak bisa sholat, ya kan? Yakinkan aja mas, nggak ada, nggak usah ngomong aku mau sholat, kan udah baca syahadat, ya udah percaya yakin, nggak ada orang yang mengejekmu, nggak ada orang, pasti orang yang mengejekmu itu ya memang dia itu syirik, iri tadi. Makanya iri, syirik, kamu masuk Islam atau apa, jangan biarkan itu, serahkanlah kepada Allah dan maafkanlah itu orang, doakan orang itu agar dilancarkan nanti di akhirat nanti. Udah gitu aja, tenang kamu hasilnya nanti insya Allah ya. Ini amantu birofikum fasfaun. Nah, apa artinya? Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan, maka dengarkanlah perkataanku itu ya Allah. Kita udah beriman, kita harus Allah itu pasti mendengarkan. Allah itu pasti nanti akan mengizinkan. Insya Allah kalau kita yakin ya, kalau kita nggak yakin
nggak taat, ya udah nanti kita pasti kemana-mana. Kita belajar di sini untuk memaafkan tadi. Nah seperti itu agar kita bisa menjadi amal soleh kita ya, Nabi Muhammad soleh kita nanti di akhirat ya. Allahu a'lam. Saya yuk di sini teman-teman semua di sini adalah keluarga, teman-teman di sini adalah teman kerja, yang di rumah ya kita doakan, yang di sini ya kita doakan teman-teman yang di sekitar kita. Marilah kita lahirkan di sini semua itu sifat pemaaf. Lahirkanlah kita sifat pemaaf, ya kan? Dari diri kita gitu. Hanyalah untuk Allah semata. Semua itu untuk Allah. Yang agama Islam ya, yang agama orang lain ya sama, hanya untuk yang di atas. Sama kita serahkan kepada ikan sepat, ikan patin. Ikan sepat, ikan patin. Kita sama-sama di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil, masih muda.